Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, waktu demi waktu berjalan. Umur kita terbatas dan semua terhitung. Thumma ilaina iyabahum, thumma alaina hisabahum. Hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sejak kita dilahirkan sampai akan meninggal dunia sudah semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rezeki. Malah rezeki itu salah satu rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengaturkan rezeki manusia. Bukan hanya rezeki manusia, bahkan seluruh makhluk Allah di muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk yang berjalan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturkan rezekinya. Walaupun rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, tapi sebagaimana kata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, innas samaa'a la tumtiru dhahaba. Ketahuilah langit itu tidak akan menurunkan hujan emas. Rezeki memang sudah ditentukan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha. Malah Allah Subhanahu wa taala mengikatkan rezeki dengan umur. Tidak boleh meninggal dunia sebelum dipenuhi rezekinya. Artinya tidak akan jiwa pun meninggal dunia sebelum dipenuhi rezekinya. Selama masih ada rezeki, berarti masih ada umur. Di bumi, di mana saja berada, rezeki itu tidak akan salah alamat. Rezeki akan datang ke tempat kita. Walaupun rezeki kita sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap kita punya kewajiban untuk berusaha. Allah Subhanahu wa taala menerangkan banyak di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhan nasu kulu min thayyibati ma kasabtum. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Terus selepas Jumat apa? فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. Bergeraklah, berjalanlah, berikhtiarlah, berusahalah. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Carilah karunia Allah, anugerah Allah, rizki Allah, tapi tetap kita selalu dalam ikhtiar dan usaha kita disertai dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang percaya kepada Allah dan senantiasa dia berikhtiar dan berusaha, tetap memiliki keyakinan, menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tawakkal qalbu. Bukan hanya tawakal usaha, bukan hanya kita percaya kepada kemampuan diri kita atau kita percaya kepada kecerdasan kita, tapi tetap kita senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, pemirsa TV One di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ibadah pun
yang namanya ibadah yang menjadi kewajiban kita tidak akan bisa disempurnakan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu baca dalam salat kita di suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di zaman yang banyak tersesat, di zaman yang banyak salah, di zaman yang banyak salah belajar, di zaman orang-orang sudah tidak berminat untuk menambah dan mempelajari ilmu dengan ulama, dengan para wali, dengan para salihin. Orang sekarang merasa dirinya lebih pintar daripada gurunya. Di zaman yang seperti ini, yang banyak fitnahnya, banyak kacaunya, kita mesti memohon selalu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim bukan hanya dalam hal ibadah, termasuk dalam hal belajar, dalam hal pendidikan, dalam hal membina rumah tangga, dalam hal mendidik anak, dalam hal mencari nafkah dan rezeki, semua membutuhkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, doa keluar rumah yang semestinya kita semua jaga. Kalau walaupun kita berikhtiar, berusaha, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Kita akan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergeraklah, tapi tetap di samping kita punya ikhtiar dan usaha, tidak boleh kita lepas doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang saya mohon, Bapak Ibu tolong jaga doa ini. Sangat sederhana, sangat mudah dan mudah dihafal, mudah diamalkan, tapi pahalanya sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita setiap keluar rumah, dan mohon Bapak Ibu pemirsa TV One di mana saja berada, tolong ajarkan anak-anak kita. Dia keluar rumah mau ke sekolah, mau ke pesantren, mau ke mana-mana, supaya anak kita juga termasuk yang membawa berkat dalam kehidupannya lewat doa ini. Sama-sama. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sudah hafal belum? Mudah kan? Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Di belakang doa ini apa yang kita dapat? Didoakan oleh malaikat. Selepas kita baca doa ini, hudita wa wuqita wa kufita, diberikan petunjuk, hidayah, alim, ulama, salih, bukan salih, di mana saja kita berada, para nabi saja memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan berkahnya doa ini kita dapat petunjuk. Petunjuk apa? Saat kita keluar rumah, nawaitu mencari nafkah dan rezeki, akan Allah memberikan jalur yang tepat dan yang terbaik. Itu namanya petunjuk. Supaya tidak salah kita juga mencari rezeki yang tidak benar, atau mencari rezeki yang haram, atau menghalalkan segala macam. Tapi dengan doa ini, insya Allah kita dapat petunjuk supaya kita mendapatkan rezeki yang halal. Wa wuqita, apa artinya wa wuqita? Berlindungan dari bahaya, dari godaan, dari kesusahan dan kesulitan.